terima kasih.
Bukan hanya di Medan tapi di berbagai tempat, khususnya Sumatera, yang beberapa bagian Sumatera. Kalau bicara Sumatera Utara, yang paling terdampak kita tahu daerah Samarinda, sangat luar biasa dampak daripada banjir bandang yang kita lihat. Tadi malam saya melihat juga beberapa video dari daerah Tamiang, bagaimana kota itu seperti menjadi kota zombie, di mana seperti tidak ada lagi kehidupan, sangat telah menakutkan, gitu ya. Barang-barang rumah-rumah tinggal hanya sekedar omongan saja, terlihat badan sedikit, atapnya mobil yang terbalik, tidak terlihat lagi bentuk dan rupa yang harusnya. Nah, kalau Sumatera Barat ya mungkin hampir sama seperti yang kita saksikan di Sumedang. Nah, Bapak Ibu, ini sangat miris ya, memilukan hati kalau kita menyaksikan itu. Kalau tadi Ibu Jelita nangis, saya juga bisa membayangkan bagaimana rasanya itu ya. Itu saja saya nangis loh. Kita
Kita lihat video yang mungkin kita saksikan seorang ibu tertimpa longsoran tanah sambil memeluk anaknya, nggak tahu apa dalam benaknya pada saat itu. Dia ingin pastinya selamatkan anaknya daripada nyawa. Tapi bingung kalau dia lepaskan anak ini, apakah anak ini selamat? Tapi di dalam video itu kita menyaksikan mungkin pilihannya, sekalipun aku tidak selamat, anakku bahkan mungkin tidak selamat, aku mau pastikan dia tetap ada dalam genggaman. Pilih semua itu. Saya membayangkan kalau saya ada di posisi itu begitu. Tidak mudah Bapak Ibu ya. Mungkin gak semua kita yang mengalami banjir. Ibu cerita saya lihat di Facebook kami, saya tidak seberapa, tapi beberapa jemaat cuma di depan kami juga segini. Mengevakuasi yang saya pikirkan, mengevakuasi jam 2 pagi, nama mertua itu bagaimana? Kalau saya masih bisa, saya coba usahakan jalan, kami semua masih bisa, tapi orang tua, bapak tak mungkin bisa mengangkatnya. Saya dalam keadaan normal, ngos-ngosan, ini abnormal. Ya gimana saya harus bopong orang tua saya mengangkat dari belakang. Mobil udah nggak bisa dikeluarkan, bapak bilang aku nggak berani angkat tangan. Ya berarti resikonya ya siapa dengan mobil yang akan rusak juga, karena tidak pernah rumah kami itu paling tinggi Bapak Ibu lokasinya. Kami pikir nggak pernah terjadi sejak kami selama tinggal di rumah, nggak pernah banjir sebesar itu. Nah tinggi, tapi rupanya sampai ke bibir teras kami, ya teras rumah kami, dan rupanya hanya kami yang tinggal di situ. Karena kami pikir nggak apa-apa. Gak apa-apa ini, aman aja kita di sini. Persediaan masih ada di dalam. Jadi rupanya jam 2 pagi dibangunkan sama bapak. Bangun. Air sudah naik. Hah? Oh iya, saya gak percaya. Saya bangun, saya lihat gimana udah makin kita. Ya itu manusiawi, paling dalam benak saya. Karena saya terlalu banyak mungkin nonton berita-berita ya. Ya, megatrust itu terjadi. Dan kalau megatrust terjadi di saat keadaan yang seperti ini, gimana kita mau berusaha menyelamatkan diri lagi? Jadi saya itu berkecamuk di dalam pikiran saya, Pak, bagaimanapun mobil harus dikeluarkan, sebab kalau terjadi hal yang luar biasa, ya kita bisa paling tidak mencari langkah kita lebih kencang. Kalau saya jalan mungkin bisa lagi semangat gitu pikiran saya. Nah, lalu orang tua saya bagaimana? Jangan menyelamatkan diri saya sendiri. Bagaimana orang tua saya? Puji Tuhan. Ya, ada jemaat yang telepon jam 2 pagi, langsung cepat-cepat datang. Bu, gak bisa lagi Bu dikeluarkan mobilnya, karena masih gini. Mobil kami sementara pendek. Ya ini masih apa ya? Jeep di tengah jalan, belum lagi sampai di aspal sana dan jeep. Bapak bilang enggak. Apalagi di depan kami itu parit besar. Jadi kita nggak tahu mana jalan mana parit. Udah kayak lautan gitu. Tapi puji Tuhan, oleh hikmat Tuhan berikan kepada salah satu jemaat itu tenang saja. Dia buat terpal, kalau kita buat terpal, nanti ini airnya terbang ke jalan. Mudah-mudahan bisa sembuh, puji Tuhan. Ya, akhirnya selamatlah mobil itu ke sana. Bukan hartanya yang saya pikirkan. Kalau saya bagaimana langkah kami lebih cepat. Adanya mobil ini saya pikir. Mau rumah Bapak pikirkan wallpaper semua apa ini. Bapak pikirkan wallpaper. Tapi kalau kita yang penting selamat, saya bilang begitu. Ya, mau rumah kita kayak mana bentuknya setelah ini nanti tidak jadi soal, yang penting kita ini punya kaki untuk bisa pergi ke tempat yang lebih baik, nyaman. Saya pikir. Saya nggak tahu kalau gereja rupanya aman. Ya, rupanya gereja hanya di parkiran saja banjirnya, karena gereja kita cukup tinggi juga. Jadi ada beberapa kami dan beberapa jemaat mengungsinya di gereja. Ya, enak juga ternyata kalau kita camping di gereja. Dia bilang anak-anak bahkan dibilang, janganlah kita cepat-cepat balik ke rumah, biarlah di sini senang mereka karena ramai kayaknya kan gitu, meriah gitu di tengah-tengah suasana genting, anak-anak merasa kemeriahan. Itu satu hal yang luar biasa ya, mereka menikmati kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banjir bandang yang kita mulai saksikan beberapa minggu terakhir ini itu mungkin sangat menyesakkan kita, membuat rasanya letih di dalam hati kita, pikiran kita. Apalagi kemarin hujan, beberapa lagi mulai buat caption di
Waktu banjir lagi, kami pun juga begitu. Air tadinya sudah surut, naik lagi sampai melewati pipa air. Nah, kalau pipa air ini lewat, dia masukkan air ke belakang, banjirlah seperti laut lagi di belakang kami. Jadi rumah kami itu di belakang tuh udah kayak kolam renang, ya, tinggi dalam lagi, ayam-ayam dievakuasi. Jadi bukan hanya manusia dievakuasi, puji Tuhan ayam kami 3 ekor kami evakuasi untuk kami santap bersama di kamp pengungsian. Ya, Bapak Ibu, ini saja sudah menyesakkan dalam hati. Ini saja sudah menakutkan, bahkan menimbulkan traumatis tersendiri. Pasti ibu jelita itu traumatis. Ya puji Tuhan Bapak selamat ya. Tapi kalau Bapak nggak selamat, penyesalan yang tidak akan pernah habis ya dalam hatinya pasti itu terjadi. Ya. Kenapa? Gara-gara tapi gara-gara berkas surat suamiku aku bunuh. Sebenarnya bukan yang bunuh, tapi karena perintah tadi ya, perintah yang maha kuasa itu. Akhirnya nyerah gitu, ambil tapi nyawa yang akhirnya terbunuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kalian berdua untuk menikmati hidup bersama-sama. Tapi Bapak Ibu, siapa yang akan tahu keadaan ke depan? Banjir telah usai, mungkin akan ada banjir-banjir lain dalam bentuk-bentuk yang lain terjadi dalam hidup kita. Belum lagi megatrust yang dikatakan akan datang, kita juga BMKG juga belum bisa menentukan. Ya, mendeteksi waktunya kapan, nggak ada yang tahu. Seperti banjir bandang juga tidak ada yang tahu. Yang angin siklon ya namanya itu. Siapa yang tahu? Kita nggak pernah dengan nama siklon. Maklum pernah, itu orang Tuhan yang pernah melayani di tempat kami. Tapi siklon itu datang dan itu meluluhlantakkan banyak ya rumah, banyak manusia yang menjadi korban, gunung-gunung menjadi berontak dan akhirnya menimbulkan bencana yang sangat hebat. Kedepan ini Bapak Ibu, bukan hanya hal-hal seperti itu yang akan kita saksikan. Kita sudah rasakan sekarang ini bagaimana beratnya hidup, perekonomian. Kalau kemarin kita rasa, saya juga cepat kali apa ya, orangnya cepat sekali overthinking gitu ya. Jadi minyak sangat langka, bukan nggak ada duit, tapi nggak ada barang. Lalu ada orang bilang inilah yang disebut dengan inflasi, harga meningkat tajam dari 10.000 bisa jadi 20.000. Mungkin yang beli DCR saya nggak tahu, kalau di provinsi masih tetap harganya. Ya ampun, berarti nilai uang ini sudah nggak ada artinya. Yang sekarang Bapak Ibu kita pikir uang 100 juta besar, tapi itu ternyata Bapak Ibu keadaan ekonomi yang tidak terkendali bisa membuat uang yang dianggap besar itu tidak lagi punya nilai apa. Bahkan hanya untuk membeli beras mungkin kita akan menjadi sulit. Jangankan menunjukkan gaya hidup hedon yang sekarang sedang ya ditunjukkan banyak orang, untuk sekedar makan bertahan hidup saja itu tidak mudah. Saya pernah diketawain oleh teman-teman hamba Tuhan. Kami dulu di sini waktu kita makan daging B2 itu di belakang itu ya, ikan-ikan diundang. Jadi saya bilang, saya ada grup di mana di dalamnya aktivis rohani, kaum cendekiawan, orang-orang yang memberikan banyak pemahaman tentang dunia ini. Jadi beberapa pakar menyampaikan bahwa ketersediaan pangan itu harus dimulai dari sekarang, bukan ketika kondisi buruk mulai datang baru kita bersiap-siap dan telat. Sekarang kita mulai. Jadi mereka memberikan semacam solusi. Apa yang bisa kita lakukan sederhananya? Ditanya sama moderator. Mungkin kita mulai terbiasa mengawetkan makanan, mulai seperti cabai kita awetkan. Gimana caranya? Cari googling di internet bagaimana mengawetkan cabai. Jadi bagaimana mengawetkan daging? Suka makan daging, pada saat kesusahan itu datang kita nggak bisa beli daging. Kalau kita punya uang kita nggak cukup di daging karena harganya mahal. Ya bagaimana kalau beras itu ada di titik angkanya 50.000 sekilo Bapak Ibu, dan kita bisa beli Bapak Ibu. Sekarang aja 14.000 itu menjerit, betul? 14.000 aja kita menjerit. Gimana kalau ada di titik 50 sekilo? 50 sekilo ini nggak
Karena saking saya rasa nggak cukup 1 hari. Paling tidak bapak minimal ya 1 kilo seorang, jadi 2 lagi gimana? Tapi kalau ibu bilang sekilo, bapak badannya sebesar ini, saya curiga. Siapa yang kasih makan ya? Ya, bapak ibu yang dikasih Tuhan, keadaan ke depan ini tidak mudah. Jadi saya pikir saya mengumpulkan botol-botol atau ya semacam wadah kaca. Ya saya belilah, sekarang kan masih murah, bahkan ini dibuang orang gitu ya. Coba saya kumpulkan. Lalu saya pikir di mana saya akan buat nanti letakkan botol-botol ini ya. Oh ya, di kandang belakang itu cukup tinggi tuh. Nah saya akan buat botol-botol di situ. Jadi saya ceritakan dengan polosnya, saya ceritakan dengan hamba Tuhan. Mati ketawa semua mereka. Pak apa di sini ada Pak Yabes, Pak Raja Guru, Pak Tan, Ibu. Ketawa, jadi itu jadi bualan mereka. Wida, udah berapa banyak botol disiapkan untuk mengawetkan daging kan? Ya begitulah kalian, saya bilang gitu. Kadang-kadang orang-orang seperti saya ini dibutuhkan juga dalam kita katakan dunia ini. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang siap menghadapi ya masa-masa sulit. Jadi kalau saya sudah punya daging, nanti saya akan bagi sama bapak ibu. Jadi jangan tertapai saya sekarang, saya bilang begitu. Nah ini hanya semacam input yang diberikan oleh para orang. Kita sudah saatnya. Kalau anak saya bilang, mak, yuk kita bangun bengkel katanya. Musuh nanti kebanyakan nonton TikTok atau apa, mak akan datang situasi yang sangat sulit pak nanti. Jadi kita punya pertahanan di bawah tanah, kita buat mak dari baja. Dia lebih overthinking daripada saya. Kita buat itu, terus sampai berapa lama kita bertahan di situ kan? Saya bilang, ya kita siapkan makanan sebanyak apa makanan yang harus kita siapkan di dalam tanker itu. Saya bilang begitu. Sudah, mati dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalaupun Tuhan bilang kita harus mati sekarang, enggak karena banjir, enggak karena kelaparan, kita pun akan pasti mati. Saya bilang itu kepada anak saya. Jadi, ya bukan masalah apa yang sedang kita hadapi, tetapi adalah siapa yang bersama dengan kita pada saat masalah itu terjadi. Amin. Saat ini kita nggak perlu lagi coba-coba untuk cari solusi ketika ada masalah. Bukan itu lagi yang terpenting Bapak Ibu. Kalau semua orang mengalami situasi yang sama, siapa yang kita harapkan untuk menolong kita? Nggak ada. Solusi dari mana yang kita harapkan? Nggak akan bisa, nggak akan hadir. Tapi Bapak Ibu seperti ibu itu, saya merasa bahwa dia begitu tegar ya menghadapi situasi kita. Itu dalam benak saya nggak tahu ibu itu seperti apa ya. Sampai dia belum, itulah pilihan, saya rasa pilihan yang terbaik sekalipun badai ini akan menenggelamkan saya. Yang penting saya akan merasa tenang ketika aku dekal anakku. Pastilah seorang ibu seperti itu rasanya ya, semua yang ibu pasti bisa merasakan yang seperti itu. Yang penting anakku dekat dengan aku, sekalipun kami harus bersama-sama mati, yang penting aku bisa pastikan dia ada dalam hidup. Bapak Ibu, dalam situasi yang genting kita nggak bisa lagi mencari pertolongan kemanapun. Satu hal yang kita butuhkan pada saat titik-titik tertentu yang sangat berat dalam hidup ini adalah siapa yang memegang kita, siapa yang berkata, tetap tenang, aku di sini bersama. Bapak Ibu, itu kita butuhkan pada saat situasi genting terjadi. Itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Kita nggak butuhkan lagi yang lain, yang kita butuhkan ada seseorang yang meyakinkan kita. Aku ada bersamamu, dan itu tidak mungkin kita dapatkan tentunya dari siapa selain daripada Tuhan. Bapak Ibu, kemarin kita mungkin sudah dapat ya bantuan dari sini. Ketika saya ditelepon, Ibu bagaimana di sana? Aman, karena kami sudah berada di tempat yang aman. Berapa banyak yang terdampak? Sekian, saya katakan. Bagaimana tingkat kerusakannya? Ya kalau dibilang bagaimana tingkat kerusakan, saya nggak bisa mendeskripsikannya apa satu persatu, karena memang setiap kami yang mengungsi di sini beda-beda. Tapi kami ada beberapa yang terdampak. Oke, Ibu berdoa
Tuhan supaya kita bisa memberikan meringankan sedikit. Kami tidak bisa membantu semua apa yang sudah menjadi kerugian kalian, tapi kami membantu. Bapak Ibu dengan itu aja, belum ada bantuan, rasanya seperti air sejuk gitu ya. Oh ternyata ada Bapak kami, oh ternyata ada lembaga kami, pusat memperhatikan kami. Lalu setelah dikirimkan itu, kami menangis. Jemaat-jemaat semua menangis. Mereka merasa nggak pernah menyangka, gitu ya, nggak pernah menyangka ada yang memperhatikan. Gitu. Baru kali memperhatikan, iya kan? Kita sudah terharu. Lalu setelah itu didistribusikan, lalu datang lagi telepon, Ibu, kami akan tambahkan lagi sejumlah uang membeli cat, mungkin bisa membantu beberapa tempat atau ini yang sudah mulai rusak oleh karena banjir. Itu tambah terharu lagi, jemaat-jemaat juga terharu. Dan besoknya lagi ditanya, Ibu apakah ada rumah yang parah yang perlu kami bantu? Saya pikir nggak ada. Dan saya teringat Ibu cerita, saya bilang, Pak, jadi Pak di jemaatnya Pak Yabes, oh ya nanti saya bicara. Enggak Pak, saya hanya memberikan informasi. Kayaknya perlu Pak mereka dibantu, saya bilang begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada persoalan datang dalam hidup kita, terkadang yang paling kita butuhkan bukan solusinya, tetapi siapa yang segera datang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Siapa yang berdiri di samping kita dan menepuk dada kita dan memeluk kita menangis bersama dengan kita. Itu yang kita butuhkan. Pertolongan itu yang datang itu membuat kita bahagia. Itu karena dampak daripada sebuah keberadaan yang bersama-sama dengan kita, sosok yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita bicara Tuhan, ya Tuhan yang berada bersama dengan kita. Kalau kita bicara sesama, adalah mereka yang memberikan suara pertama kali yang berkata, tenang, kami akan membantu. Tenang, kami datang. Tenang, kami bersamamu. Engkau tidak sendiri. Waktu Pak Doris telepon Ibu, bagaimana rasanya? Tenang ya. Walaupun saya nggak tahu Pak Doris datangnya sejam kemudian, 2 jam kemudian, berapa lama Pak Doris datang? Setelah telepon, cepat, tepuk tangan dulu. Kasih apresiasi Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesulitan masih ada orang yang segera telepon kita. Bagaimana keadaan? Tanya ini saja Bapak Ibu, itu satu berkat tersendiri yang nggak bisa dinilai dengan uang, dengan apapun. Apa yang sudah rasakan, apa yang sedang terjadi Bapak Ibu ketika ada orang bertanya begitu, itu satu berkat yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan bahwa keadaan kita ke depan tidak menentu. Kita nggak ngerti seperti apa keadaan kita. Hari ini kita aman. Dunia sekitar kita tidak bergelora. Tapi saya teringat dengan sebuah pujian yang biasa pujian ini yang dinyanyikan bukan dalam keadaan sukacita, bukan dalam keadaan tenang, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat sedih biasanya, supaya mengharu biru, makin membuat hati ini tercapik-capik, air mata berurai. Tapi Bapak Ibu, lagu ini sebenarnya adalah sebuah kekuatan hidup, kekuatan jiwa pada saat masalah terjadi, badai terjadi. Ya, walaupun mungkin musiknya seakan membawa kita tersayat-sayat, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah kekuatan jiwa yang diungkapkan, dituliskan dari seorang penyair, ya, buku Kidung Jemaat 329. Di dalamnya kita melihat ya kekayaan iman di tengah badai hidup yang sedang berlaku. Tinggal satu bisa dilakukan.
di sana. Lagi kenapa? Ya, lagu Tinggal Sertaku, Bapak Ibu pernah dengar lagu ini? Lagu Hidup Jemaat. Biasanya ini dinyanyikan pada saat upacara kematian. Tapi di dalamnya kalau kita hayati, lagu ini sangat menolong kita di tengah badai. Bagaimana kita mampu berdiri dan kita tidak takut, bahkan kita melewati badai itu dengan kekuatan iman yang sangat teguh tanpa sedikit pun ada keluh. Kemarin banjir, siapa yang ngeluh? Bapak Ibu gak usah pura-pura Bapak Ibu siapapun termasuk saya, ya, kita pasti mengeluh. Kita mungkin juga khawatir dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan hanya perlu kita datang dan bersandar kepadanya. Ya, kita nggak perlu coba menunjukkan kekuatan semua, sok-sok merasa lemah, karena sejatinya kita manusia lemah. Tapi ketika kita menghadapi badai dalam hidup ini,
tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Itulah yang menjadi jangka hidup dalam kehidupan kita di saat badai itu terjadi. Penulis lagu ini menghadapi banyak badai dalam hidupnya. Dia menulis ini bukan pada saat keadaannya baik, tapi pada saat keadaannya tidak baik. Dan satu kalimat baik dari pujian pada ayatnya yang ketiga, yang susah tak pahit, duka tak berat. Bayangkan, susah tak pahit, duka tak berat. Bisakah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh penulis lagu ini? Susah tak pahit, duka tak berat. Berkata demikian di saat mungkin banjir itu memenuhi hidup kita. Banjir kehidupan itu menambah kehidupan kita, menenggelamkan kehidupan kita, dan kita tetap berkata, asal kau ada, banjir ini tidak menjadi persoalan bagimu. Itu yang sedang saya juga hayati di saat masalah hidup saya terjadi. Bapak Ibu yang gentar menghadapi ini semua bukan hanya kita, jemaat Tuhan, kami hamba Tuhan untuk mengalami, karena kita sama-sama manusia. Tapi pastikan Bapak Ibu, ketika badai hidup datang dalam kehidupan kita, mungkin sekarang ini ekonomi kita di masa-masa Natal ini, di mana kita butuh banyak masukan, seperti kata Ibu Jelita tadi, ini Natal, semuanya mengumpul di situ. Keuangan yang lebih harusnya ada, tapi sekarang jangankan keuangan lebih yang datang masalah. Jangan berpikir apa yang kusajikan di Natal nanti untuk membeli makan untuk besok saja. Saya sudah lemah untuk memikirkannya. Dari mana saya dapatkan uang untuk itu? Kalau saya lapar, saya masih bisa tahan. Tapi kalau anak saya lapar, bagaimana saya bisa menahan? Tegarkah kita melihat anak-anak kita tidak makan? Tegarkah hati kita ketika orang lain, anak-anak lain memakai baju baru, tapi anak kita tidak memakai baju baru? Tapi seorang penulis lagu ini, kalau bisa berkata, susah tak pahit, duka tak berat, ini adalah sebuah kekayaan iman yang sangat luar biasa. Biarlah kita memiliki kekayaan iman di tengah-tengah badai yang sedang terjadi. Amin. Ya, miliki kekayaan iman, berdirilah teguh kokoh. Nah, sekarang bagaimana? Tentu itu tidak mudah. Saya percaya bukan hanya saya dan Bapak Ibu, tetapi di berbagai tempat di mana kalau kita tanya ada badai, tentu mereka akan merasakan tangis, ketakutan. Tapi Bapak Ibu, jangan sampai tangis dan ketakutan kita melebihi iman kita. Amin. Ya, melebihi iman. Air bisa naik tinggi, tapi pengharapan kita harus lebih tinggi. Air bisa naik, tapi jangan biarkan ketakutan ikut naik. Biarlah iman kita yang naik lebih dulu. Amin. Ya, itu yang harus kita pupuk di dalam diri kita. Banjir bisa merendam lantai kita sampai membuat lantai itu terpecah-pecah, tapi tidak boleh merendam iman kita. Kita mau berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kitab Matius 11 ayatnya yang ke-28, ajakan Sang Juru Selamat, biarlah ini akan menenangkan kita di masa-masa sulit, di kala badai yang datang. Ini adalah sebuah persiapan bagi kita. Apakah esok akan datang badai, ataukah sebentar lagi akan datang badai? Kita tidak usah memusingkan itu semua, tapi pastikan ajakan Juru Selamat bagi kita itu tetap tinggal di dalam diri kita. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kuasa dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah
mendapat ketenangan. Ayat ini sangat klasik karena sudah biasa kita dengarkan. Tapi ayat ini seberapa besar dapat menolong hati kita, jiwa kita di saat badai itu datang. Bapak Ibu, nggak mudah Bapak Ibu mempercayai kalimat itu dengan begitu saja. Apalagi Bapak Ibu kalau masalah sudah di depan mata. Persoalan itu ibarat tembok yang begitu tinggi yang tidak bisa kita lewati, lompati, dan kita nggak bisa tembusi. Dia seakan-akan sudah ada di atas leher kita, siap mencekik dan mencengkeram kita sampai akhirnya kita tak berdaya. Pada saat kondisi seperti itu, maka jiwa manusiawi kita itu meronta-ronta meminta percepatan atas solusi. Tapi cara kerja Tuhan beda dengan kita, kehendak Tuhan beda dengan kita. Kita maunya segera ada solusi, tapi Tuhan kadang-kadang tidak menyediakan solusi itu secara langsung, karena Dia punya cara yang berbeda dengan yang kita pikirkan. Jiwa manusiawi kita ketika ada masalah harusnya segera pertolongan itu datang, segera kita ditarik keluar dari persoalan. Itulah yang kita inginkan. Tapi Tuhan kan beda cara kerjanya. Ini membuat sebuah gap bagi kita. Dan kayaknya Bapak Ibu untuk mempercayai Tuhan itu nanti dulu. Karena Tuhan itu seperti polisi India atau polisi Indonesia, datang setelah masalah selesai, udah telat. Kadang-kadang kita bergumam seperti itu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita datang menghadapi masalah, siapa yang kita pertama cari? Yang kita pertama cari, yang kita percaya mampu menolong kita. Kita anggap ya, kita anggap mampu menolong kita, tapi ternyata tidak bisa juga. Bukan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk munafik. Berapa banyak kita atau berapa sering ketika kita punya masalah langsung berlari sama Tuhan? Jarang Bapak Ibu. Sekalipun kita pelayan-pelayan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ajakan Juru Selamat ini datang kepada kita pada momen ini. Sekali lagi Dia berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, di dalam dua ayat yang kita baca hari ini, dalam menghadapi badai yang terjadi, pertolongan tidak mungkin lagi kita bisa peroleh dari manusia. Maka kata marilah ini menjadi sebuah undangan yang sangat positif. Marilah, gak usah lagi pikirkan yang lain, gak usah lagi berharap kepada yang lain. Tuhan bilang marilah, datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau keadaan sudah begitu genting, saya marah dengan beberapa jemaat ketika dia sakit, ketika dia mengalami kesusahan, baru sebut Tuhan, baru mulai buat janji, buat nazar. Ada satu orang bilang, aku bernazar ketika aku nanti sembuh, kalau Tuhan sembuhkan aku bernazar, aku akan setia datang sama Tuhan. Aku akan setia melayani Tuhan. Jangankan melayani Tuhan, setia untuk datang saja tidak. Saya bilang, apakah harus datang dulu petir yang sangat besar dalam hidupmu baru kamu betul-betul bertobat? Apakah harus ada tsunami dulu baru kamu berseru sama Tuhan sungguh-sungguh? Bapak Ibu, ajakan
Ibu, kalau kita tahu ada orang yang hebat bersama dengan kita, ada backing yang selalu menolong kita di saat kita perlu, Bapak Ibu merasa nyaman nggak? Nyaman kan? Saya nyaman waktu tulang saya masih hidup. Karena apa? Dia seorang polisi yang disegani. Ketika saya bawa sepeda motor, saya ditangkap polisi. Yang pertama saya telepon pulang, ini aku amankan aku. Kasih nomor teleponmu ke dia, katanya. Udah, silakan lewat. Jadi selama tulang saya ada, saya merasa aman. Saya punya backing. Tapi sekarang saya mengatakan kita punya backing yang sangat luar biasa, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tidakkah kita serahkan diri kita kepadanya, tinggalkan Dia. Ini perlu orang yang kepadaku, datanglah senantiasa kepadanya. Datang bukan hanya sekadar waktu minggu, tapi setiap waktu kita datang kepadanya. Jangan ketika kita butuh kita baru datang kepadanya. Tapi ketika sekalipun mungkin keadaan kita sangat begitu aman, tentram, sentosa, Bapak Ibu, justru di saat itulah kekuatan bersama dengan Tuhan itu kita bangun. Amin. Kekuatan bersama dengan Tuhan kita bangun pada saat situasi kita sedang baik-baik saja. Sehingga ketika badai datang, itu tidak terlalu berat kita rasakan. Seperti penyanyian pujian tadi, ya. Apa dibilang pada ayatnya yang ketiga itu? Susah tak pahit, duka tak berat. Saya rasa dia bisa tuliskan lagu ini bukan karena dia mendapatkan kata-kata itu begitu saja, tetapi ini berdasarkan pengalaman hidup sang pembuat lagu ini. Dia melewati semua duka itu karena ada Tuhan bersama dengan dia, membuat dia tidak takut, dan dia berkata, susah tak pahit, duka tak berat. Kubur dan maut di mana jayamu, Tuhan yang manggil, tinggallah sertaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di mana banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Abraham, Nuh, ya, dan lain sebagainya, mereka melewati juga hidup yang getir. Walaupun mereka adalah hamba-hamba Tuhan, mereka adalah nabi-nabi Tuhan, tapi Tuhan dan membuat hidup mereka mudah. Jangan pikir kalau kita sudah melayani Tuhan, jangan pikir kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, hidup kita akan dipermudah oleh Tuhan. Hidup kita sama dengan orang yang mengenal Tuhan, kalau Bapak Ibu. Orang yang mengalami susah ekonomi ini bukan hanya yang mengenal Tuhan, kita pun di sini juga, Bapak Ibu. Saya percaya kita sedang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Saya pun mengalami ini kadang-kadang menangis, Bapak Ibu. Tuhan, aku dulu udah susah, Tuhan. Aku minta terus dalam waktu, Tuhan angkat hidupku, Tuhan angkat hidupku. Tapi hari-hari ini kenapa hidup ini tambah susah? Hati ini rasanya sakit, Bapak Ibu. Kalau kita ya lihat orang lain jalan-jalan, lihat orang lain makan enak-enak, hati kita tersayat-sayat nggak? Apalagi di rumah. Waktu mereka kita lihat di Facebook lagi makan yang enak-enak, sementara di rumah nasi pun tidak ada. Sakit ya? Sakit. Tapi Bapak Ibu, di saat-saat seperti itu, kita bilang susah tak pahit, mudah nggak? Nggak mudah. Tapi bila ada Tuhan tinggal serta dalam, maka susah apapun aku tak akan merasakan. Amin. Saya sudah belajar itu, Bapak Ibu. Saya sudah belajar itu sekarang ini. Kami mengalami ekonomi yang sangat luar biasa sulit hari-hari ini. Ada orang yang membuat kami menjadi rugi besar, ya, rugi besar, dan kami bayar harga atas itu semua.
Saya bilang, kenapa harus sekarang terjadi, kan kayak cerita ini bulan Desember, ya. Kenapa harus terjadi? Kredit ini harus kami selesaikan. Pahit rasanya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata iman yang kita pupuk sebelumnya membuat kita menjadi legowo. Saya tidak tahu itu bukan kekuatan saya. Saya orangnya yang gampang panikkan. Saya ini gampang emosi, tersulut emosi. Tapi pada saat, dan saya orangnya dari ikhlasan juga. Kalau nggak dari hati saya nggak bisa ikhlas. Kalau itu dibuat dengan keadaan yang terpaksa, saya nggak bisa ikhlas. Tapi entah mengapa, saya bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, saya ikhlaskan. Saya ikhlaskan. Nilai kalau dihitung-hitung ya hampir 70 jutaan itu pasti. Ya, yang hilang dari saya, tapi saya bilang Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya bilang begitu. Kalian majelis itu kami di sana juga sedang mengalami, saya nggak tahu. Ini musim paceklik di gereja kami. Perekonomian jemaat itu sedang di bawah-bawah. Saya pernah ada di titik dengan saya sangat diberkati dengan jemaat-jemaat. Tapi sekarang ini, ya, bahkan PK kami sempat di titik hanya 1 juta lebih. Majelis bilang kami nggak bisa kasih itu, nggak usah, biarkan seberapa yang bisa kali tersedia itulah yang beri kepada saya. Nggak usah memikirkan terlalu luar biasa, sudah Tuhan kita bisa menyediakan saja. Cuma yang saya sedihkan operasional gereja gimana dengan keuangan yang sangat kecil ini? Itu yang saya pikirkan, nggak saya pikirkan diri saya. Jadi nggak, kami harus utang. Jadi saya utang dulu. Utang dari mana? Saya bilang gitu. Utang dari pos yang ini. Aduh jangan dulu. Tapi rupanya pada saat diserahkan, tetap diserahkan paling tidak ada minimal. Kami sudah bicarakan itu. Minimal rate-nya di balas sidang itu sekian. Nah, jadi Ibu, kalau Ibu tetap kasih ini, persediaan kita tidak cukup, saya bilang. Gak apa-apa, Tuhan menyediakan. Jadi majelis yang menguatkan saya, Tuhan menyediakan, Bu. Pokoknya bulan Desember Tuhan menyediakan. Nah, tapi kami harus kasih ini tanggung jawab kami kepada gembala kami. Jadi tetap diberikan, ya udah, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, ekonomi jemaat juga sedang dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Keuangan gereja tidak memungkinkan. Nah, di saat itu datang ekonomi kami juga, ya, ekonomi kami di bisnisnya kami, Bapak, ya juga mengalami yang tadi saya bilang tadi. Gimana ini betul-betul, ya, kayaknya datang bukan silih berganti tapi datang bersamaan, gitu ya. Bagaimana ini? Tapi saya legowo. Ketika saya legowo, Tuhan ajaib Bapak Ibu. Kan saya pikir gini, loh, kami dapat dari gereja sekian, dari sini udah rugi, gak ada lagi. Tapi bingungnya, kok saya ada simpanan ya? Kok masih bisa nyimpan maksud saya? Ini yang menakjubkan bagi saya. Saya nggak bisa lagi menghitung ini dari mana aja. Walau sebenarnya, ya, saya sadar. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat, Bapak Ibu, sekarang saya jadi tukang resort. Saya buat resort. Tuhan kasih hikmat dan kasih jalan melalui anak saya. Anak saya ini punya jiwa marketing yang sangat tinggi. Iya. Jadi dia jual itu harganya betul-betul apa ya, sultan. Jadi resort saya itu 310. Yang resort terkenal di sini berapa? Saya bilang, kita belum apa-apa, gak dikenal, tapi rupanya Tuhan itu baik ya. Dibuat anak-anak metodis itu lidahnya cocok dengan buatan saya. Sehingga mereka ikut order. Saya jadi tinggal sekarang. Bapak bilang, kita kalau udah mulai usaha, ya ini yang kadang kita harus jaga. Semangat kita di awal, tapi dalam setengah perjalanan udah mulai lelah duluan. Dan cuma sudah tahu saya itu seperti apa tipikal. Ide banyak, semangat ayo buat, tapi dalam meneruskan ini yang saya gak punya. Jadi saya harus punya orang yang bisa menolong saya berkata. Jadi ini memang masih berapa problem.
Tapi saya lihat pertolongan Tuhan Dia menyediakan bagi kita. Yang penting Bapak Ibu, tinggallah sekarang. Ketika kita tinggal sekarang, kita tak panik. Justru yang Tuhan beri adalah apa? Yang Tuhan beri adalah jalan keluar tanpa kita bingung. Kadang-kadang kita minta jalan keluar dulu kan, Tuhan tolong aku. Kita nggak minta ketenangan dari Tuhan. Padahal di saat tenang itulah justru pertolongan Tuhan datang kepada kita. Tapi kalau kita nggak tenang, bagaimana kita tahu bahwa itu pertolongan Tuhan? Di saat kita nggak tenang, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Tapi ketika kita tenang, Bapak Ibu, saya percaya pertolongan Tuhan sekecil apapun itu bisa membuat mata kita terbuka. Oh iya, ini Dia yang aku lakukan. Dan saya tahu Bapak Ibu, saya harus kerja keras untuk itu. Amin. Tinggallah serta mintalah Dia ada bersama kita dengan kita selalu. Kalau Tuhan bersama dengan kita tidak akan takut. Yang kedua dan terakhir, dikatakan selain kita tinggal sertanya, datang kepadanya. Karena dengan datang kepadanya ada ketenangan. Ya, kalau ketenangan ada, maka kita mampu melihat solusi walaupun itu kecil. Dan yang kedua, Dia minta kita belajar dari Dia. Ya, belajarlah daripadaku. Kita diajak meneladani cara Yesus menghadapi malam gelap, ketakutan, kehidupan yang tidak pasti dengan cara bagaimana? Nah, Bapak Ibu, dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, jangan tawar hati atau cemas atau khawatir yang berlebih. Ya, jangan tawar hati yang berlebih. Namun dalam Yesaya 43 ya, ayat 22 saya mengutip sebuah ayat yang seperti yang kita sedang alami hari-hari ini. Dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Mazmur 46 ayat 2, ini ayat siri saya ya. Ini menjadi kekuatan juga bagi saya di saat badai-badai datang. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong dalam kesesakan yang sangat nyata itu. Dan saya juga mengalami itu. Setiap kali ada persoalan datang dalam hidup saya, pertolongan Tuhan dalam kesesakan itu sangat terbukti. Jadi Bapak Ibu, yang kedua dikatakan belajarlah apa yang kita pelajari dari Tuhan. Kalau datang pada hidupmu, dikatakan jangan tawar hati, jangan cemas, jangan khawatir. Nah, khawatir itu nggak bisa lepas dari kita manusia. Saya sendiri, saya katakan saya ada juga di mana saya sering mengalami kepanikan, tapi kepanikan yang dimaksud di sini adalah kepanikan yang berlebihan. Ketakutan, kecemasan yang berlebihan ini gak perlu dipertontonkan Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lupa bahwa kita ini adalah milik Tuhan, biji tangannya Tuhan. Tuhan pelihara kita,
dalam diri. Itu pasti kita afirmasi, kita masukkan firman itu, kita bawa firman itu masuk ke dalam alam pemikiran kita. Bukan ketakutan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, bukan kecemasan itu saja yang menghantui pikiran kita, tetapi masukkan firman-firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita, menguatkan kita. Dan saya ketika banjir kemarin, saya cari ayat firman Tuhan yang sesuai dengan kondisi sekarang. Dan saya menemukan ini, jadi saya baru baca ini. Ya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Mungkin kita bisa garis bawahi. Besok ada banjir susulan. Apabila aku menyeberang melalui air, lalu kita baca Tuhan menyertai aku tidak takut. Dalam lembah kekelaman engkau beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Biarlah ini terus yang kita afirmasi dalam diri kita. Jangan bawa kecemasan. Itulah yang Yesus lakukan. Dan Yesus mau kita belajar. Yesus di atas kayu salib pun dia tidak membesar-besarkan ketakutannya. Dia tidak bilang tolong aku, lepaskan aku. Enggak. Bahkan dia coba untuk menangis di atas supaya menarik simpati daripada empati daripada orang-orang yang dibawa. Tidak. Dia hanya menangis karena dia tidak bisa dekat dengan Tuhan untuk sesaat. Makanya pada saat dia bilang Eloi Eloi lama sabachthani, itu adalah sebuah ungkapan yang sangat menyakitkan dalam diri Yesus, karena sesaat itu dia harus terpisah dari Allah. Hanya dengan tinggal bersama dengan Allah, apapun dia bisa hadapi. Tak perlu keluh kesah, tak perlu memviralkan kemana-mana keadaan sakitnya. Bapak Ibu, hari-hari ini orang demam, nggak tahu saya. Berdoa pun di Facebook ini saya bingung apakah di dalamnya ada Tuhan. Sampai akhirnya semua orang berdoa di Facebook. Oh Tuhan tolonglah, bukan datang bersinggung tetapi datang buat caption, oh Tuhan tolonglah. Bapak Ibu, kesusahan mari kita bawa kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Saya di Jumat sering bilang begini, Bapak Ibu kalau susah jangan terlalu lebay. Mesti satu dunia tahu kalau kamu sedang gak punya beras. Meski satu dunia tahu kalau kamu sedang kesusahan, gak perlu, cukup Tuhan yang tahu itu. Kalau Tuhan yang tahu, kita dibuat terheran-heran untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang ada orang penyakit, orang-orang zaman sekarang ya supaya enak dapat bantuan, ya mulai menjual kesusahan. Gak perlu, anak-anak Tuhan gak perlu menjual kesusahan. Amin. Tapi tawarkanlah kehidupan. Dan ketika mereka lihat, aduh, ibu itu kan lagi susah, tapi kok kelihatan gak susah. Pada saat itu, Bapak Ibu kita sebagai saksi tentang Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Orang mungkin gak baca Alkitab, gak sering baca Alkitab, tapi lihat kita, mereka seperti baca Alkitab. Biarlah orang melihat kehidupan dalam diri kita, bukan kegelapan. Mungkin sekeliling kita gelap, tapi melalui kita ada terang benderang yang orang saksikan, sehingga Natal bulan Desember ini akan menjadi indah seperti pohon Natal yang di depan ini. Mereka semangat menghadapi Natal sekalipun kantong kontes, ya kan? Mereka semangat menjalani Natal karena melihat semangat yang kita pancarkan, dan mereka tidak ragu. Kalau dia saja bisa sukacita, berat yang dihadapi, kenapa aku yang hanya tidak punya uang sedikit, kurang uang sedikit, aku jadi resah. Aku lihat ibu jelita, kulkasnya sudah tidak ada. Aku lihat tempat tidur yang sudah tidak ada lagi.
jendela saja. Ya, saya semangat dia mau cerita. Dari tadi nggak tahu mata saya dengan mereka berdua. Tuhan, kenapa dua orang ini dipertemukannya? Kenapa bapak cinta sama ibu? Kenapa ibu ini cinta sama bapak itu? Nggak tahu tadi kenapa. Kesana pikiran saya sama apa saya duduk saya lihat itu nggak tahu. Itu ajaib sekali untuk mempertemukan mereka berdua ya Tuhan sebelum kesaksian. Nggak tahu kenapa saya pikir begitu. Kalau di situ ya saya jadi bingung. Ya, Bapak Ibu intinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam situasi apapun juga pancaran terang ilahi di dalam diri kita. Ya, sebab bila Allah tinggal serta dengan kita, tak perlu kita takut atas apapun, sebab Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menyertai kita di malam-malam dalam hidup ini. Amin. Ya, mari kita berdoa. Saya minta kita semua untuk berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Di tengah suara hujan yang deras, sungai yang meluap beberapa waktu, hati kami terkadang gentar menghadapi hari esok. Tapi saat ini kami datang kepada-Mu. Kami mau percaya bahwa Allah yang berkata, apabila Engkau melalui air, aku menyertai Engkau. Janji-Mu tidak pernah mundur oleh keadaan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap keluarga yang terdampak banjir. Baik kami yang ada di sini, baik kami, saudara-saudara kami yang ada di tempat lain yang masih terus Tuhan berjuang untuk bisa menghadapi dan melewati banjir yang masih Tuhan mereka hadapi saat ini. Kadang-kala malam-malam penuh dengan kecemasan dan lelah, limpahkanlah penghiburan, kekuatan dan tangan kasih-Mu bagi mereka. Bagi kami juga Tuhan yang mungkin masih ada di dalam kondisi yang sama. Tuhan, bila langkah kami goyah, tinggallah serta kami. Bila air kehidupan naik, angkatlah jiwa kami dalam pengharapan. Bila mulai takut hati kami, peluklah kami dengan damai surga. Ajarlah kami percaya bahwa Engkau bukan hanya Allah di hari yang cerah, tetapi Allah yang hadir di dalam badai. Ketika kami tidak sanggup berdiri, Engkaulah yang menolong. Ketika kami kehilangan Engkau yang memulihkan. Biarlah iman kami tidak tenggelam oleh keadaan, tetapi justru tumbuh melalui air mata. Biarlah hidup kami bukan hanya meminta pertolongan, tapi juga menjadi saluran pertolongan bagi sesama. Dalam hati pelan kami mau berkata, seperti lagu yang kami sudah nyanyikan, tinggal serta-Ku Tuhan, tinggal serta kami Tuhan, jangan jauh dari kami, jangan jauh dari kami, karena kami perlu Engkau di tengah badai yang tidak menentu ini. Biarlah kami pulang hari ini membawa sesuatu yang kuat daripada Tuhan. Ajarkan Engkau yang penuh dengan kelembutan. Marilah kepada-Mu semua yang letih lesu berbeban. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Biar kami mempercayai, biar kami setuju dengan ini, dan kami pun belajar bagaimana Engkau menyikapi setiap badai yang
Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu masih berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan. Tinggal sertaku. Saya undang pemimpin pujian untuk naik. Tinggal sertaku, hari telah lengang, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Jangan